landing stationnya para turis. Surfing. Semua di situ lengkap. Surfing, resort, apa semua ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Warta KP TV, melalui informasi Anda seputar Kepulauan Riau. Hari ini tanggal berapa? 26. Selamat Natal tahun baru besok Natal 2024 kepada pemirsa Warta KP TV yang telah merayakan Natal kemarin malam. Hari ini kita kedatangan Kepala Biro Warta KP Anambas, Bung Ramadan. Sama. Sehat dong. Jauh-jauh itu harus sehat selalu. Jauh-jauh dari Kabupaten Kepulauan Anambas menyeberang laut 16 jam. 16 jam. 16 jam. 16 jam sampai di Bintan, dia bercocok tanam baru ke Batam. Cocok kan? Cocok. Aduh. Lama. Udah lama kita nggak ketemu. Udah lama banget. Memang prediksi beliau soal politik tepat sekali. Gubernur jadinya Ansar ya. Ansar. Di Anambas siapa mana? Aneng Raja Bayu. Aneng Bayu ya. Anambas ya. Kira-kira prospek Anambas lebih maju nggak nanti? Ya tentunya harapan kita siapapun pemimpinnya tentu kita berharap kemajuan yang signifikan untuk daerah, terutama di sektor pariwisata. Ya, oke lah. Ya, itu sekedar politik. Tapi hari ini beliau, Bung Ramadan ini tidak mau bicara tentang politik. Alergi, karena dia udah menang katanya. Dia kalem ya pemirsa. Kita bicara tentang apa hari ini, Bagus? Pariwisata dong. Selain pariwisata apa lagi? Pariwisata, kemudian kultur budaya masyarakatnya seperti apa, itu yang lebih menarik sih, yang menurut saya harus diangkat di Warta Kepri, sehingga pemirsa Warta Kepri itu lebih bertambah kecintaannya untuk selalu menonton Warta Kepri TV begitu. Ya. Nah, pertanyaan pertama awal ya, udah berapa lama nggak ke Batam nih? Kalau ke Batam sering ya? Sering banget. Jadi Batam itu pusat kota segala kota untuk di Kepri gitu. Makanya selalu dijadikan acuan baik pariwisata maupun apapun di situ. Artinya memang Batam dibutuhkan enggak bagi Kabupaten Anambas? Sangat dibutuhkan. Kenapa mau jadi provinsi sendiri? Bukan jadi provinsi sendiri, tetapi menjadi penambah. Setuju. Provinsi sendiri. Mau setuju dong. Oh, bisa. Setuju karena kita tetap sejalan dengan Pak Ansar nih. Oh iya. Pak Ansar kan setuju juga dengan pembentukan Provinsi Natuna Anambas. Apa nama provinsinya? Pulau 7. Nama provinsinya Provinsi Natuna Anambas. Anambas itu? Enggak. Nanbas apa namanya? Apa namanya? Naas kalau nggak Naas ya. Iya. Oke lah Naas. Kita dukung lah provinsi Naas ini, tapi besar kekayaan nanti orang merantau ke Naas nanti ini. Bisa jadi. Iya ya. Begitu ya. Iya. Oke. Jadi intermezzo saja pemirsa, kita bercanda. Entah Naas apa namanya. Tapi pertanyaan yang pertama terkait pariwisata. 5 rekomendasi wisata di Anambas apa aja? Kemudian bisa diterangkan apa aja sih? Ya, pertama di sektor pariwisata itu masalah keindahan alam. Keindahan alam yang dimiliki Kepulauan Anambas itu sangat luar biasa, begitu Pak Dedi. Ya. Intinya tidak kalah dengan seperti Labuan Bajo, kemudian seperti Bali tidak kalah. Namun kekalahan Anambas itu adalah infrastruktur pendukung. Kalau untuk view-nya, wow banget itu. Wow banget ya. Wow banget. Silakan siapapun nih pemirsa Warta TV, Warta Kepri TV, silakan berkunjung ke Anambas untuk menyaksikan keindahan yang saya sampaikan dan saya sebutkan di podcast hari ini. Begitu. Apa tuh salah satu pantai apa? Rekomendasi bagi Pantai Padang Melang merupakan pantai terpanjang se-Asia Tenggara. Informasinya begitu. Berapa kilo? Sekitar 7,8 kilometer menyatu tanpa ada pisahan. Kalau dari Batam ini, kalau dari Mall Botania 2 sampai ke saya panas kali bisa itu. jadi begitu, kira-kira begitu. Panjang juga. Lumayan panjang. Dan informasi lagi bahwasanya
Pantai Padang Melang itu sudah masuk Karisma Event Nusantara KIK. Ken ya, sudah masuk Ken Kemenparekraf RI. Jadi event tahunan pariwisata di Kepulauan Anambas itu adalah Festival Padang Melang, itu salah satunya. Ken ya, dia cuma 19. Wisata nasional cuma ada 19, salah satunya Anambas yang masuk. Kalau kita datang ke sana, nginep di mana? Wah, kalau nginep banyak. Homestay ada, wisma ada. Kalau untuk hotel yang bintang ini, belum ya? Belum ada. Makanya itulah peran pemerintah pusat, provinsi dan para donatur, investor silakan berkunjung ke Anambas. Emang ada lahan untuk investasi sana? Banyak dong pastinya tentunya. Ya. Tapi pertanyaannya, mau ke sana ke Padang Melang ini kita kemana dulu? Misalnya dari Batam nih? Dari Batam kita menggunakan moda transportasi udara, yaitu menggunakan pesawat Wing Air. Mendaratnya di mana? Mendaratnya di Bandara Letung. Dari Bandara Letung Dari Bandara Letung mau ke ibu kota kabupatennya, yaitu di kota Tarempa, itu menggunakan speed lagi selama 2 jam. Selama 2 jam. Tarif 200.000, 200-an gitulah. Dari Tarempa ke itunya berapa lama lagi? Kemana? Ke Padang Melang tadi itu. Letung itu, Bandara Letung itu sudah Padang Melang. Oh dekat ya? Ya, Padang Melang itu merupakan ikonnya Bandar Letung. Bandar Letung itu di bibir pantainya Padang Melang. Gitu. Saya pikir di Jemaja, enggak ya? Iya, Jemaja. Letung itu Jemaja. Oh gitu? Nah, amazing pokoknya. Pokoknya siapapun yang akan ke sana akan takjub. Namun masih perawan banget, masih virgin banget begitu ya. Penduduknya menerima tamu banget? Sangat menerima, welcome banget. Contoh saat ini beberapa yacht itu sudah beberapa kali sukses digelar. Salah satunya tuan rumahnya adalah Anambas. Sail Anambas itu ya. Iya. Tapi kan selain tempat wisata lihat pantai, kemudian makanannya apa aja di sana? Makanan jangan ditanya lagi Pak Deh. Makanan itu ada mie Tarempa. Kemudian kalau cemilan tuh ada kerupuk atum. Wah, kemudian ada kebuyat. Kebuyat itu nggak semua orang yang tahu. Kebuyat itu terbuat dari sagu. Kalau di Papua itu papeda. Itu ada di Anambas dan beda. Cita rasanya beda, cuma pengolahannya mungkin sama ya. Cuma kalau papeda kan bergulung dia pakai gulung. Gitu. Kalau itu nggak jadi nyatu, mangkok pakai sendok begitu. Papeda kebuyat namanya. Terbuat dari sagu dan lauknya itu kuah manis gitu, asam pedas ikan. Nice pokoknya. Warnanya kuning juga? Iya, kuning sama, hampir sama dengan papeda. Cuma penyajiannya yang berbeda dengan bumbu-bumbu khas Melayu di Anambas ya. Makanya Anambas itu sangat istimewa. Kebuyat. Kebuyat. Makanya pemirsa Warta Kepri TV wajib mencicipi kebuyat, makanan khas Kabupaten Kepulauan Anambas. Begitu. Oke. Nah, kalau kita kan pergi berwisata nih pada Melang. Udah makan, udah mandi-mandi ke tepi laut. Kemudian air bersihnya ada nggak sana? Di sana punya air terjun. Namanya air terjun Neraja di Desa Ulu Maras, Kecamatan Jemaja Timur. Itu wow banget. Accessibility, kejernihannya, is the best pokoknya. Pokoknya sarangio. Tingginya air terjun berapa? Tingginya nggak pernah ngukur sih kita. Ada 50 meter dah, lebih kurang begitu. Tapi ada 2 di Anambas itu, ada 2 air terjun yang dipublis. Ada air terjun Temburun satu di ibu kota kabupaten sana di Tarempa, yang satu lagi di dekat pariwisata yang masuk kategori Ken itu. Iya. Tertarik mau ke Anambas, tadi namanya Padang Melang. Terakhir Pantai Padang Melang. Itu ada event tahunan ya? Enggak? Ada event tahunan. Setiap tahun digelar oleh Menparekraf RI. Oleh Pak Sandiaga Uno. Nah sekarang ini setiap bulan apa aja? Juli. Juli 2005 ada lagi? Iya ada. Setiap tahun bulan itu. Dan itu mengundang negara tetangga, Malaysia, Brunei, kemudian dari luar negeri lagi kayak Jerman, Italia, Amerika gitu. Nah. Ini itu menarik banget. Cuma menurut saya pribadi bahwa cara pengemasannya saja yang belum mungkin ya, sehingga potensi wisata di Anambas kurang begitu mencuat. Kalau untuk kunjungan sekarang udah belasan ribu sih. Kunjungan tercatat ya.
terdata di Dinas Pariwisata Kepulauan Anambas. Informasi Itu ada IO-nya nggak? Penyelenggara atau pemerintah penyelenggaranya? pemerintah penyelenggaranya. Pihak ketiga nggak ada ya? Pihak ketiga itu seperti kayak sound system dan lain sebagainya. Nah misalnya kita nih dari media pengen bikin acara pas pada acara di Padang Melang nanti bisa nggak? Bisa saja. Intinya begini, kalau pendapat saya bahwa ayo kita terbuka untuk siapa saja untuk melakukan sosialisasi tentang kepariwisataan. Ya intinya ini menunjang juga peningkatan wisata secara tidak langsung. Begitu. Kalau pendapat saya begitu. Mungkin kita bisa menyuplai oleh-oleh gitu. Boleh kolaborasi juga di bidang pemberitaan di Warta Kepri mungkin bisa jadi kan. Nah, karena Warta Kepri ini sejak 2015 sudah bekerja sama dengan Pemkab Kepulauan Anambas. Luar biasa. Itu bukan waktu yang singkat. Nah, selain Padang Melang apa lagi? Tadi ada air terjun Sembulang apa tadi? Air terjun Temburun, ada air terjun Neraja, kemudian ada juga air terjun yang tidak pernah terpublikasi, itu namanya air terjun Gunung Datuk. Gunung Datuk ini adalah ada benteng Jepang, benteng Jepang yang saat ini puing-puing dan lain sebagainya. Kemudian ada bekas lubang tempat ini. Ada foto-fotonya nggak? Foto-fotonya boleh. Di sejarah ada, di museum ada, di museum perbatasan Anambas ada. Pengen gitu. kita munculkan ini. Oh ya, coba kita nanti satu foto saja. kita cari nanti di Google banyak. Ada ya? Di Google banyak. Oke. Banyak. Itu namanya Gunung Datuk. Gunung Datuk. Sampai saat ini ada mortil yang tergantung di atas pohon. Konon ceritanya informasi yang kita peroleh, keakuratannya memang belum teruji gitu ya. Tetapi kita peroleh dari informasi masyarakat bahwa mortil itu tidak meledak karena Gunung Datuk itu merupakan gunung tertuanya di Pulau Jemaja itu gitu. Jadi ajaib juga nih. Ajaib banget. Nyangkut di atas akar. Sampai saat ini dari tahun penjajahan. Jadi kalau jatuh meledak gitu ya? Bisa jadi, makanya kita juga heran kenapa itu tidak dilakukan penanganan yang baik begitu kan. Oke, karena pengen sejarahnya. Berarti Bisa jadi. Itu mortir punya Jepang atau gimana nih? Jepang lah pastinya. Jepang diserang kali ya? Bukan Jepang yang menyerang. Mortir meriamnya itu nyangkut di atas pohon, nggak meledak sampai saat ini. Iya, itu punya siapa? Ya punya Jepang dong. Jepang untuk nyerang siapa itu? Nyerang Indonesia. Oh iya. Ya. Ya. Berarti mungkin nggak sempat tahu di daerah di banyak sejarah sih di Anambas, pengen tahu kan. Selain cerita-cerita anime One Piece, Anambas Natuna itu bagian dari cerita One Piece nih. Iya. Informasi lagi ini Pak Ded, bahwa versi CNN menyatakan bahwa Anambas itu merupakan wilayah tereksotis Asia Tenggara. Cerita yang faktanya juga di Anambas itu banyak harta karun, betul? Banyak banget. Kayak barang antik gitu ya. Iya. Dinasti Ming, dinasti Chang atau dinasti apa lagi. Ini informasi yang kita peroleh. Off the record nggak tuh sih? Ya kayaknya enggak lah. Bisa karena ini apa namanya? Karena terbuka sih menurut saya. Boleh. Karena setiap musim utara, musim kayak ini nih masyarakat tuh cari barang antik itu dengan bawa sepotong besi gitu, cocok gitu. Ada emas, ada yang dapat emas, ada apa? Banyak, ada yang emas dulu, ada yang dapat piring dan lain sebagainya. Itu luar biasa, fantastis banget itu. Iya. Dan informasi yang paling mengejutkan mungkin ya, ada tugu proklamasi di situ pada tahun berapa lupa saya, bahwa ada tanda tangan Bung Hatta di situ. Ada tugunya di Jemaja ya. Di Pulau Jemaja itu, di Letung itu. Jadi itu yang membuat bahwa Pulau Jemaja itu bukan tidak bisa direbut oleh Cina. Oh nggak bisa, nggak boleh dong. Kita NKRI harga mati. Iya. Nggak bisa itu, wajib dijaga itu. Karena kalau itu lepas semua Natuna. Habis. Makanya kita sampai ke janin-janin kita pun wajib menjaga NKRI di ujung utaranya Indonesia. Itu yang soal bicara Anambas, pariwisata dan klinik-kliniknya. Badan kamu gini deh, sampai miringnya lurus aja. Gitu. Nah, apa lagi? Selain potensi wisata udah ada, ya perlu dikunjungi Padang Melang tadi. Berarti nih, mungkin transportasi yang perlu disubsidi kali. Nah, ini menarik nih. Terima kasih Pak Ded udah menyinggung transportasi nih.
transportasi di Anambas memang udah cukup lancar begitu ya, baik transportasi laut maupun udara. Namun mungkin harganya mungkin kalau bisa disubsidi silang begitu, sehingga masyarakat juga terbantu dengan ekonomi masyarakat yang saat ini juga kasihan kan. Kita berharap transportasi di Anambas itu ada perhatian khusus dari pemerintah. Saya sedikit bisa ya. Subsidi minyak yang di PAD-nya itu lari ke provinsi, dijadikan subsidi tiket pesawat bisa lah itu. Mungkin kan kita nggak punya kewenangan untuk kenapa kamu bupati nggak beli pesawat sendiri ya? Nah itu mungkin nggak tahu juga. Jangankan mau beli pesawat mungkin kan, beliau dengan kesibukan mengurus. Nah, bupati yang baru ini nanti bisa lah. Ya mudah-mudahan kita doakan. Beli pesawat sendiri untuk masyarakat Anambas. Kita doakan bersama bupati. Duitnya dari mana? Dari SKK Migas dong. Oh gitu. Iya dong. Memang bisa. CSR-nya? Oh gitu ya. Iya kan? Kita nggak tahu nih, masyarakat nggak tahu nih berapa jumlah CSR yang diberikan ke Anambas. Nah itu di mau kemarin sebelum kita maksud usulan saya gini ya, ide saya aja. Misalnya CSR dari SKK Migas setahun itu misalnya taruh 50 miliar, 10 miliar kan? Itu jadikan cicilan di pesawat gitu loh. Gitu ya. Iya. Misal taruhlah harga pesawat misalnya 900 miliar kan, dicicil bayar pakai CSR itu. Beli pesawat satu. Beli baling-balingnya dulu gitu. Pesawat tuh sama kayak beli mobil. Sama beli mobilnya udah ada, tapi yang bayarnya kan cicil. DP berarti ya. DP. Yang bayar tuh SKK Migas terus. Ini saran yang baik guys, saran yang baik. Nah, jadi masyarakat Anambas pergi ke Jakarta, pergi ke Batam atau kemana tuh udah pesawat gratis. Tapi usulan yang bagus. Tapi yang naik tuh orangnya harus punya absensi. Nggak mungkin setiap hari dia naik. Misalnya Rama nih, udah naik tanggal berapa sekarang? 26 ya? 26, nah, dia akan naik pesawat ini 2 bulan tahun depan lagi. Gitu. Gitu. Setahun cuma sekali. Nah, kalau membantu sih itu. Iya. Kalau dia mau berturut-turut bayar tiket. Tapi tetap murah. Iya. Gitu. Pesawat punya sendiri kan? Iya benar, tetap murah. Buat apa? Usulan yang bagus guys itu. Buat apa minyak diambil banyak-banyak? Nggak ada benda tertinggal di Anambas. Iya kan? Benar sekali. Ada Tapi pesawat. Sejauh ini SKK Migas itu sangat cukup membantu sih sebenarnya. Tapi informasinya saja, tapi untuk faktanya kita nggak tahu. Ya kan, ya memang udah membantu bangun posyandu, bangun toilet, bangun sarana umum fasilitas. Tapi kan ibaratnya benda prestisiusnya butuh lah. Benar. Minyak. Ya mudah-mudahan lah pejabat SKK Migas, bapak-bapak yang terhormat yang kami hormati juga, mudah-mudahan dengan prokes ini bisa menjadikan referensi ke depannya untuk kemajuan Anambas begitu. Ya, ada kalau pesawat kemahalan ya kapal. Iya, benar. Iya nah. Kalau untuk mobilisasi udah lancar sih saat ini. Ya, udah bagus sih. Ya, cuma kan ibaratnya tarifnya sih. Iya, kalau ke Anambas 1 juta ya. Yang pesawat wing itu 17, kemudian transportasi darat lagi 100 ya kalau nggak salah ya, 100 atau 70.000 gitu. Kemudian transportasi laut lagi nyebrang kalau kita mau ke kabupaten 200 ribuan gitu. Mau 2 jutaan lebih lah. Ya, belum mau makan siang gitu ya. Bisa lah. Ya, mudah-mudahan ada perhatian khusus lah ya. Bukan perhatian khusus, ya niat sama-sama. Siapa tuh ide kita ngomong nih soal CSR-nya dalam bentuk sumbangan pesawat boleh saja. Bisa jadi. Iya kan, ya. Kalau tidak mau subsidi tiket pesawat untuk penumpang masyarakat Anambas ya beli pesawat. Bisa jadi. Bisa pakai pesawat itu diletung kan? Iya, cuma SPBU-nya nggak ada. Jangankan mau SPBU pesawat, SPBU untuk kendaraan kita aja nggak ada. Tuh hebatnya Anambas. Kita buka pom bensin sana. Ya. Kalau bisa 500.000 kita buka, ya kita dari dulu buka. Sangat disayangkan. Kalau SPBU mini kita buka boleh nggak? Boleh. Boleh. Ya, yang jadi, penting punya lahan. Pesawat mendarat, isi minyak pakai SPBU mini itu kan? Oh ya putar gitu ya, putar. Uangnya pakai receh gitu. Iya. Orang beli tiket baru bayar. Iya. Nah itu bercanda-canda. Tapi bisa difaktakan. Bayangkan dulu tahun 30 tahun 25 tahun yang lalu Sri Mulat ngobrol, si Doyo ngobrol, halo apa kabar dengan si Kadir pakai handphone tangan kan? Iya. Terbukti setelah 20 tahun pakai handphone tangan. Betul. Padahal 25 tahun dia ngomong bercanda saja. Betul. Nah, itu belum terpikirkan oleh kita bahwa akan ada handphone tangan. Iya, tapi si Doyo sama Kadir udah ngomong pakai handphone. Iya.
walaupun pura-pura saja dia. Iya. 25 tahun dalam acara TV di Sri Mulat itu. Nah, Iya. siapa tahu ini bercanda nih. Pom bensin, nah, isi pakai receh tangan. Ya, Untuk bisa jadi pesawat. pom bensin beneran. Ah. Gitu. Luar biasa guys. Itu. Nah, selain pariwisata, kemudian itulah jangan usah banyak-banyak lah. Saya pikir di Anambas banyak tempat yang view-nya itu bersama dengan wilayah spesies pantai yang ada di Kepri, tapi memang yang paling mendasar ekspornya. Orang datang ke sana tentu tidak hanya pakai pesawat, juga pakai kapal. Nah, biasanya yang di Anambas sana tempat spesial lagi di mana lagi? Banyak banget. Yang paling spesial tuh banyak banget. Tapi Anambas itu mayoritas di warung kopi sih. Ininya. Kerja warung kopi. Iya. Pesen pagi gitu kan, balik sore 1 gelas doang. Satu gelas ya. Iya. Wifi nggak pakai wifi tuh? Ada yang pakai WiFi, ada yang enggak. Kita pakai Kalau data. wifi paling lama ya. Iya, gitu. Iya. Jadi, selamat juga pakai data gitu kan. Luar biasa. Tapi saya sangat mengidolakan Anambas begitu, karena wilayah yang dekat banget sama Ho Chi Minh, dekat banget dengan Tioman. Nah, berbicara ke Tioman dalam waktu di tahun ini, depan ini, tahun 2025 ini, mudah-mudahan Pemprov Kepulauan Riau sudah membuka akses Anambas Tioman. Wow. Anambas Tioman, guys. Jadi ini salah satu bukti Pemprov Kepulauan Anambas, Kepri dan Kabupaten Kepulauan Anambas serius untuk membuka pariwisata di Kepulauan Anambas gitu. Berarti ya kalau berarti kan kita lihat yang Tioman itu kan Vietnam ya? Malaysia, Tioman tuh Malaysia. Oh, Malaysia ya? Iya. Paling dekat. Dia boleh dilihat tuh dari peta tuh. Nanti buka Google Map, peta, nanti ada Letung, dekat banget itu. Lebih dekat dibandingkan dia ke Tanjung Pinang, dia ke Batam, dia ke Singapura, dia kemana, itu lebih dekat Tioman. Bahkan Malaysia ke Tioman agak jauh. Gitu. Ada orang di Tioman itu? Bandaranya ada, dia lengkap. Dan Tioman itu merupakan Balinya Malaysia. Oh, berarti orang bule banyak kan? Banyak banget. Tioman itu tempat landing stationnya para turis. Surfing. Semua di situ lengkap. Surfing, resort, apa semua ada semua di situ. Amazing banget. Ya berharap Anambas ya adik-beradik lah dengan Tioman begitu pariwisatanya, sehingga dikenal lebih luas di kancah nasional maupun di dunia. Takutnya di sana kan orang berinvestasi dibikin ribut lagi. Kalau emang ribut ya ceritakan ke Warta Kepri TV guys. Iya. Begitu. Jadi bisa dipublikasi. Berarti, wow, memang kalau memang dibuka akses ke Tioman itu, kayaknya yang bupati terpilih ini kan orang pariwisata ya? Bupati terpilih ini bupati yang is the best menurut masyarakat, karena yang dipilih masyarakat kan tentunya yang is the best dong. Bupati yang is the best. Empat bupati, calon bupati. Tapi untuk Anambas boleh lah ya. Kan dia yang punya kapal. Benar. Ya mudah-mudahan didengar lah ya, Pak Aneng, Pak Bayu. Oke. Itu sekelumit tentang pariwisata, sekelumit tentang dengan transportasi. Nah, untuk ada enggak kira-kira kritikan buat calon pemerintah yang baru itu apa dulu yang harus dibangun nih, yang harus diperbaiki? Oke lah, Bupati Pak Abdul Haris udah 10 tahun membangun, udah mantap kan? Iya. Apalagi yang kurang nih? Ya itu tadi saya untuk sinyal handphone segala macam. Sinyal handphone saat ini sudah baik. Wow, sudah baik, namun butuh lebih baik karena masih ada beberapa perkampungan yang masih blank spot. Kemudian ada juga yang beberapa daerah juga yang sulit dapat jaringan. Kemudian contoh yang seperti di Desa Bukit Padi itu jaringan yang dibantu oleh Bakti Kominfo itu jaringannya 4G memang, tapi nggak bisa digunakan. Makanya masyarakat menyampaikan bahwasanya 4G-nya 4G bodong. Memang di Bukit Padi itu berapa orang warganya? Warganya banyak, ramai desa ya. Ada 100 orang lebih. Dia DPT-nya aja 400 lebih. Wow. DPT 400 bangun satu tower senilai 2 miliar 3 miliar balik modal sebentar aja lah. Ya. Sebentar.
Ya mudah-mudahan doakan juga lah Warta Kepri bisa bangun tower di sana. Begitu. Melalui program Iya, iya. Oke. Ya, selain tower, masalah air bersih. Air bersih aman, cuma ada satu, saya pesan banget ini dengan pemerintah daerah. Tolong pikirkan air bersih yang berada di Desa Mengkait, Desa Dong sana. Itu sudah berpuluh-puluh tahun. Masyarakatnya masih ngambil airnya itu dengan sampah, dengan pompong begitu. Sehingga untuk penanganan air bersih masih kategori minim untuk yang di Desa Mengkaitnya begitu. Kalau untuk selainnya itu bagus. Amazing, luar biasa itu. Pemerintahan Ambas itu is the best. Oke. Gitu. Pemirsa Warta TV itu cerita paling 30 menit kita ngobrol podcast dengan Bro Rama ini yang mempunyai kemampuan hampir 4 mata angin, larat, laut, udara, bawah tanah, alam gaib juga punya dia. Terima kasih podcast hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.